Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himufida, NIM 2106041100010 dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzaman. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Subbab yang pertama, pengertian paradigma. Istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga, khususnya ketiga, yakni kerangka berpikir. Menurut Harmon dalam Moleong 2004, paradigma adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Menurut Becker dalam Moleong 2004, paradigma sebagai seperangkat aturan yang menetapkan dan mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk berhasil. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga menentukan sifat, ciri, serta karakteristik ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila ini sebagai paradigma bagi bangsa Indonesia artinya adalah bahwa Pancasila ini menjadi pilihan bangsa Indonesia yang memberikan arah atau juga pola kehidupan berbangsa serta bernegara di dalam segala bidang kehidupan, mulai dari bagian paling dasar yakni ideologi sampai kepada bidang teknis yakni pembangunan. Pancasila ialah sebagai paradigma ini artinya adalah nilai-nilai dasar Pancasila itu secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, serta juga tolak ukur di dalam segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Subbab yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam berbagai bidang. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga Indonesia merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang akan menguntungkan pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi dan merugikan pengusaha-pengusaha kecil dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum.
Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Keamanan Rakyat Semesta. Menurut ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi dewasa ini di berbagai wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila juga telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada juga beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan iptek. Kemudian subbab yang ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi. Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Pancasila yang merupakan 5 aksioma yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia jelas akan mantap jika diwadahi dengan dalam sistem politik yang demokratis yang dengan sendirinya menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemilihan umum salah satu sarana demokrasi yang penting. Baru dipandang bebas apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.